Selamat pagi sahabat Murid Teguh. Hadir kembali bersama saya, host acara hari ini untuk 60 menit ke depan. Hari ini kita akan membahas tentang program hamil di masa pandemi dengan narasumber kita yang sangat cantik, yaitu Dr. Elida Rollina Sidaputar, SPOG, konsultan fertilitas. Selamat pagi, Dokter. Salam sehat. Selamat pagi penonton semuanya. Di masa pandemi ini banyak yang merasa bingung untuk melakukan atau pemeriksaan ke rumah sakit, apalagi untuk melaksanakan program kehamilan. Nah, ini waktunya kita mengetahui gimana sih menjalani program hamil di masa pandemi, apakah aman, apakah kita tunda, atau ada yang lain. Untuk lebih lengkapnya kita langsung berkomunikasi ke dokter kita. Dan jangan lupa, hari ini kita ada giveaway. Untuk 3 pertanyaan terbaik, kita akan berikan giveaway yang sangat cantik dari Murni Teguh. Oke, kita langsung aja kita komunikasi langsung ke Dr. Elida. Dan untuk bagi ada pertanyaan, langsung ketik di kolom chat. Kita akan jawab. Ini ada pertanyaan dari Ibu Anggi, Dok, apakah melakukan program hamil di masa pandemi itu seperti sekarang aman? Ataukah saya harus menunda terlebih dulu sampai masa pandemi ini berakhir? Silakan, Dokter. Terima kasih KM untuk pertanyaannya dari Ibu Anggi ya. Jadi sebenarnya selama kita memastikan ya bahwa diri kita sehat, tidak terinfeksi, itu bisa aja untuk melakukan program hamil ya. Untuk ibu-ibu yang ingin melakukan program hamil, sebaiknya dipastikan dulu gitu ya. Kalau misalnya memungkinkan ya untuk melakukan vaksinasi terlebih dahulu, itu sebaiknya divaksin terlebih dahulu gitu. Tapi kalau seandainya sudah terjadi kehamilan sebelum sempat divaksin, itu kita anjurkan untuk divaksin nantinya di usia kehamilan 13 minggu gitu, 13 minggu sampai usia enteran. Nah, kalau misalnya mau program hamil, biasanya kita akan suruh si ibu untuk melakukan pengecekan terdahulu dia terinfeksi atau tidak di masa pandemi ini, karena bagaimanapun kalau seandainya terinfeksi akan sangat lebih berat ya untuk ibu hamil dibandingkan dengan yang tidak hamil, seperti itu. Tapi kalau dikatakan apakah aman, sebenarnya cukup aman. Asal benar-benar mengikuti protokol kesehatan, ya, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah selama ini. Kira-kira. Berarti aman ya, Dokter ya? Ya, aman. Jangan khawatir untuk menjalankan program hamil karena seperti kata dokter tadi, yang penting si ibu tadi sebelum dilakukan program hamil tetap kita screening ya, Dokter ya? Kita lakukan screening, kita tetap lakukan swab dulu ya, Dokter, sebelum dia melakukan program hamil gitu ya, Dokter ya? Jadi kalau misalnya yang program hamil yang kita tentukan dari kita ya, kalau dari pengecekan awal, screening awal, ya itu kita biasanya screening masalah infertilitasnya dulu gitu. Kalau dia pengen program. Nah, pada saat kita sudah mau memulai program, termasuk apakah itu kita mau inseminasi atau mau bayi tabung, itu akan kita lakukan swab supaya pada saat kita sudah memulai, kita pastikan si ibu tidak terinfeksi. Walaupun tetap selama kita mau programnya, kita akan anjurkan ke si ibunya supaya tetap dengan prokes. Karena walaupun sudah kita swab di awal, kita nggak tahu ya, bisa jadi di luaran bagaimana interaksi, bagaimana bisa aja terinfeksi. Jadi intinya tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau udah kepingin nih untuk hamil, ya mau nggak mau harus sedikit nahan diri lah gitu ya. Jangan ngumpul-ngumpul juga, jangan berinteraksi terlalu bebas seperti itu ya. Ya kalau tidak perlu, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu melakukan aktivitas sosial yang berlebihan seperti itu.
Jadi sebaiknya untuk mereka-mereka yang merencanakan ke program kehamilan untuk taat dengan prokes. Dijaga ya dokter ya. Harus benar-benar dijaga. Oke dokter. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Jitra Jits gitu. Dokter, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, dapatkah seorang ibu hamil melahirkan di rumah sakit atau lebih amannya di rumah? Jadi kalau untuk melahirkan di rumah atau di rumah sakit, sebenarnya itu semua tergantung indikasi dari obstetrinya, indikasi kehamilannya, ya. Jadi bukan karena masalah pandeminya, ya. Jadi kalau memang dia semua normal, tidak ada masalah apa-apa, ya, itu bisa melahirkan di bidan, ya bidannya datang ke rumah seperti itu. Tapi kalau misalnya ada masalah dengan kehamilannya, dengan masalah obstetrinya, ya itu mau nggak mau kita anjurkan untuk melahirkan di rumah sakit, gitu. Jadi bukan karena masalah pandemi yang masalah COVID-nya yang dilihat, tapi memang dari masalah kehamilannya. Apakah kehamilan beresiko dengan kemungkinan komplikasi atau tidak? Jadi bukan, ya seperti kata dokter tadi, bukan masalah pandeminya, tapi kondisi si ibunya tadi seperti apa ya dokter ya? Apakah memang aman melahirkan di rumah atau memang ada indikasi untuk di rumah sakit? Jadi kita para ibu harus lebih aware lagi terhadap diri kita, lebih sering komunikasi lagi terhadap dokter obgyn kita, apakah itu memang bisa dilaksanakan di rumah atau di rumah sakit. Oke dokter. Dok, jadi di masa pandemi ini kan pasti banyak yang ketakutan kan dokter kalau ke rumah sakit. Apakah rumah sakit itu banyak nanti orang COVID di situ segala macam gitu. Jadi kalau untuk memulai program hamil pertama kali, bisa nggak komunikasi itu via telepon dulu ke dokter? Bisa ya, seperti kita juga di rumah sakit ini ya, kita kan juga ada fasilitas untuk konsultasi ya. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan dengan jarak jauh. Ya, ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan pemeriksaan. Ya, kalau hanya konsultasi masih bisa. Tapi kalau untuk hal-hal tertentu memang dalam hal program untuk hamil ini kita harus melakukan pemeriksaan, termasuk salah satunya USG. Nah, kalau USG itu kan nggak mungkin jarak jauh ya, mau nggak mau memang ibu harus datang, gitu kita harus lihat. Jadi pada saat kita lakukan program hamil itu bisa beberapa bagian itu kita lakukan secara telekonsultasi, tapi beberapa bagian memang diwajibkan untuk pasangan untuk dapat hadir untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu. Oke. Dokter, ini juga ada pertanyaan bagus nih dokter dari Ibu Maria. Dokter, saya berencana ikut program hamil karena saya sudah 3 tahun berumah tangga belum juga hamil. Tapi saya positif COVID 2 bulan yang lalu. Kapan ya dokter waktu yang tepat saya untuk ikut program hamil? Baik ya. Jadi memang untuk COVID ini ya memang karena penyakit yang baru ya, ilmunya juga baru, jadi banyak kita selalu harus update, selalu berubah-ubah ya. Kita akan selalu mencari yang terbaik kan gitu ya. Memang di saat yang dulu sebelumnya itu dianjurkan sebulan pasca sembuh dari COVID. Kemudian penelitian lebih lanjut mengatakan 3 bulan. Ya, tapi yang terakhir ini yang terbaru dikatakan nggak masalah selama tidak ada gejala yang gejala sisa gitu. Jadi selama sudah negatif, ibunya dalam keadaan sehat, ya tidak ada keluhan apapun, semua sudah dinyatakan bersih dari COVID-nya, itu sudah bisa kita mulai program hamil. Gitu. Jadi kalau untuk ibu misalnya mau mulai program hamil, ya sebaiknya datang di hari kedua haid untuk pertama kali kita lakukan pemeriksaan. Jadi bisa langsung kita USG di situ, sekalian konsultasi untuk apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Seperti itu. Oke. Kepada pemirsa jangan lupa terus ketik komentar atau pertanyaan di kolom chat kita. Akan ada 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway dari kita.
Dokter, ini kan dok, ada yang bertanya juga ini ke Ibu Tia, Ibu Tia. Dok, saya mau rencana program hamil, tapi sekarang makan obat yang 6 bulan. Apakah bisa melakukan program hamil saat saya makan obat 6 bulan? Mungkin ada diagnosa tertentu yang harus makan obat 6 bulan kayaknya Ibu Tia ini, dokter. Silakan dijawab, dokter. Ibu, pertanyaannya sedikit tidak ini ya, maksudnya tidak detail. Dikatakan makan obat 6 bulan tuh macam-macam ya. Bisa ada karena penyakit TB paru, bisa makan obat 6 bulan. Penyakit yang lain juga ada makan obat 6 bulan gitu ya. Jadi yang pasti ditanyakan kepada dokter yang menangani ibu ya, yang memberikan terapi tersebut ya. Apakah ini sudah aman untuk saya melakukan program hamil seperti itu, untuk bisa hamil gitu. Jadi karena ibu juga tidak menyampaikan secara detail penyakitnya ya dokter ya. Jadi kita juga nggak bisa menjawab secara detail juga gitu. Jadi akan lebih baik ya kalau seandainya dari dokter yang memberikan obat tersebut menyatakan udah nggak ada masalah, ya ibu bisa mulai. Ya. Kepada Ibu Tia, kalau memang nanti kata dokternya udah bisa mulai, silahkan datang ke Murni Teguh langsung ke lantai 8. Jumpa dokter Elida dari jam 2 sampai jam 4 ya dokter ya. Dokter Elida Senin sampai Jumat ada di rumah sakit di lantai 8. Silahkan datang ibu untuk konsultasi lebih lanjut. Dokter, ini kan cerita program hamil nih dokter. Jadi kan ada beberapa yang pertanyaan gitu dokter, yang sebelumnya sudah kita ditanyakan ke kita. Sebenarnya sih masalah-masalah yang timbul itu sebenarnya apa sih yang membuat wanita tidak bisa hamil dokter? Apa aja sih yang buat wanita tidak bisa hamil dokter? Dan apa penanganannya dokter? Jadi begini ya, untuk terjadinya satu kehamilan itu tidak bisa dikatakan masalahnya hanya pada wanita ya, karena bagaimanapun untuk proses terjadinya kehamilan itu butuh wanita dan pria, bisa satu aja. Jadi masalah apa yang membuat tidak bisa hamil? Ya bisa masalah wanitanya, bisa juga masalah di prianya ya. Jadi masalahnya cukup kompleks sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi wanitanya, ya kita lihat bagaimana kondisinya, ya biasanya apakah anatominya normal, bentuknya semua normal, bagaimana gitu ya. Kalau semuanya normal, tidak ada masalah, ada hal lain juga yang perlu kita lihat. Yang dikatakan tidak ada masalah, misalnya kadang-kadang yang bisa kita temukan masalah itu mungkin ya ada miomnya, ada tumornya, ada kistanya, ya atau ada kelainan anatomi yang lain gitu ya, atau bisa juga adanya gangguan pada tubanya, saluran telurnya, ya itu kalau kita lihat dari bagian dari organ reproduksinya, ya. Kemudian kita harus lihat fungsinya, ya. Apakah ada sel telur yang rusak atau tidak, ya? Kadang kita lihat indung telurnya normal bagus gitu ya, folikel-folikelnya juga ada, tawan-tawan sel telurnya ada, tapi tidak ada satu pun yang matang, tidak ada yang siap untuk dibuahi. Itu sering kita dengar, kita sebut dengan nama gangguan ovulasi. Jadi itu juga tidak bisa hamil, ya. Jadi itu yang harus kita periksa dulu sebenarnya masalahnya di mana. Itu untuk wanitanya ya. Nah, untuk si prianya, ya perlu juga kita yang perlu kita lihat itu adalah spermanya, ya. Biasanya kita lakukan analisa sperma. Jadi kalau pada pria sebenarnya lebih sederhana. Asalkan si pria punya sperma yang bagus, dengan kualitas yang bagus, dan punya kemampuan untuk memasukkan si sperma ke istrinya, biasanya sih sudah ada masalah seperti itu ya. Kadang-kadang sperma bagus, tapi si prianya tidak bisa memasukkan ke istrinya, itu juga bisa menjadi masalah ya. Jadi beberapa hal yang menyebabkan gangguan tersebut ya, bisa aja karena gangguan ereksi ya, atau psikis juga bisa. Nah, kalau dilihat di gangguan spermanya sendiri,
harus kita lihat jumlahnya bagaimana, pergerakannya bagaimana, kemudian bentuknya bagaimana, itu. Ya, kadang-kadang di sini yang terjadi kerusakan bisa jumlahnya yang kurang, pergerakannya yang kurang, atau bentuknya banyak yang tidak normal. Mungkin aja warnanya banyak, tapi bentuknya tidak normal semua, jadi tidak bisa juga untuk membuat. Ya, jadi dari faktor wanita, faktor pria, dan setelah itu bisa nggak dua-dua ini antara sperma dan bertemu jadi pembuahan dan kemudian tanam di dinding vagina. Jadi itu semua yang menjadi faktor yang mempengaruhi bisa atau tidaknya terjadi hamil. Gitu kira-kira. Berarti ada dua faktor ya dokter ya, dari si perempuannya dan juga dari si laki-lakinya gitu kan dokter. Berarti tetap harus konsultasi itu suami istri ya dokter ya. Tetap harus dua-dua ya dokter ya datang untuk konsultasi ya, nggak bisa hanya satu orang aja untuk konsultasi. Karena kita belum tahu apakah masalahnya itu di si perempuan atau di laki-laki ya dokter ya. Emang salah satu yang di masyarakat kita yang agak sampai saat ini ya masih sering seperti itu, yang datang konsultasi itu hanya si ibunya aja, ya hanya si wanitanya aja, tidak bersama suaminya. Walaupun belakangan ini sudah mulai ada perubahan ya dokter ya. Dan datang ke kita itu selalu pasangan, tapi tetap masih ada juga yang ya udah istrinya dulu diperiksa seperti itu. Padahal sebenarnya untuk pemeriksaan si istri itu jauh lebih banyak yang harus diperiksa daripada si suami. Betul. Jadi sebenarnya kalau seandainya datang dua-dua begitu langsung suaminya bisa diperiksa, tidak ada keluhan, sudah selesai gitu ya. Hasil analisanya bagus, nggak ada keluhan lain ya gitu ya. Tapi kalau seandainya ada, sekalian maka dua-dua diobati. Gitu. Dan satu lagi yang penting juga ya, kadang-kadang dua-dua bagus nih gitu ya, tapi frekuensi berhubungannya yang kurang ya, apalagi saat ini rata-rata pasangan suami istri sama-sama berkarir tuh ya kan, sama-sama sibuk, akhirnya frekuensi berhubungannya yang tidak pas, tidak sesuai. Kalau kita tanya sama pasiennya frekuensi berhubungannya bagaimana gitu ya, rutin atau tidak gitu ya, rutin katanya rutin, tapi 1 kali seminggu ya nggak pernah juga gitu ya, memang rutin tapi tidak pas. Jadi yang benar itu seharusnya adalah 2-3 kali dalam seminggu, itu yang kita anggap frekuensi berhubungan yang benar untuk pasangan suami istri. Kalau misalnya antara suami istri tadi ada yang di luar kota pun istilahnya pas dia Sabtu Minggu berapa kali itu bukan rutin ya dokter ya, bukan dikatakan rutin ya dokter ya. Dikatakan rutin itu yaitu seperti kata dokter Elida tadi, seminggu itu 2-3 kali ya dokter ya, melakukan hubungan suami istri itu dikatakan rutin. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Tata. Tata. Dokter, umur saya 35 tahun. Saya obesitas, berat badan saya itu 85 kilo. Saya juga ada diabetes dan hipertensi. Apakah bisa saya melakukan program hamil usia pernikahan saya sudah 2 tahun? Ibu Tata akan segera dijawab ya sama kita. Baik, terima kasih Bu Tata. Jadi Ibu beratnya berapa tadi? 85. Sudah termasuk obes lah ya, walaupun Ibu tidak mencantumkan berapa tinggi badannya, kita nggak tahu idealnya itu berapa. Tapi kalau udah di atas 80-an, saya rasa untuk ukuran wanita Indonesia sebenarnya itu sudah lebih gitu ya. Apalagi Ibu sudah ada juga dengan gangguan penyakit, diabetes dan hipertensi. Jadi apakah bisa Ibu melakukan program? Ya, bisa-bisa aja gitu. Jadi harus kita lihat dulu ya kondisinya. Memang kita anjurkan sebaiknya hipertensinya harus terkontrol ya. Jadi Ibu memang harus dikontrol dulu hipertensinya ya, harus berobat ya. Kemudian diabetesnya juga harus terkontrol ya. Kalau ini semua sudah terkontrol, kita lakukan program kehamilan, boleh.
ya kita periksa ya apakah haidnya ibu sendiri bagaimana. Memang biasanya pada yang obesitas itu haidnya biasanya tidak teratur atau sering jarang, kadang haidnya datangnya 2 sampai 3 kali dalam sebulan seperti itu ya. Kebetulan ibu tidak menyampaikan bagaimana haidnya. Jadi kita lihat dulu bagaimana kondisi ibu ya, kemudian bagaimana kondisi hormonal ibu, bagaimana cadangan sel telurnya ibu, termasuk juga masalah salurannya. Jadi kalau dibilang bisa melakukan program hamil, bisa. Kalaupun ya dengan itu ya dengan pengawasan yang ketat bila terjadi kehamilan, karena ibu ada hipertensi dan diabetesnya gitu. Udah jelas tadi ya Ibu, bahwasanya Ibu Tata tadi bisa aja asalkan Ibu hipertensinya terkontrol, diabetes juga terkontrol, setelah semuanya terkontrol bisa langsung konsultasi ke dokter Elida, ya. Dok, ini juga ada pertanyaan ini dari Ibu Tia. Ibu Titi _ Ibu Titi nih dokter ya. Dokter, saya sudah menikah kurang lebih setahun setengah. Tapi suami saya ada HD, cuci darah rutin setiap seminggu 2 kali. Apakah itu bisa mempengaruhi dengan cuci darah itu? Apakah bisa mempengaruhi sperma? Jadi kalau adanya biasanya kalau dari cuci darah itu mungkin penyakitnya sudah kronis ya, sudah menahun ya. Jadi biasanya memang ada beberapa penyakit kronis yang bisa menyebabkan gangguan pada kualitas sperma. Tapi kan kita tidak bisa menduga-duga apakah sudah terpengaruh apa tidak. Cara yang paling simpel ya kita lakukan analisa sperma gitu. Kalau seandainya memang hasil analisa spermanya bagus, ya saya rasa tidak ada masalah gitu. Tapi kalau seandainya hasil analisa spermanya tidak bagus, ya nanti kita terapi bagaimana supaya spermanya lebih baik gitu ya. Kalau misalnya jumlahnya yang berkurang, tidak bisa kita tingkatkan, setidaknya bisa kita capai jumlah tertentu yang minimal bisa dipakai untuk kalau tidak bisa secara alami ya inseminasi atau bayi tabung seperti itu. Dokter, kan kembali ke pertanyaan si ibu tadi kan dokter, dan suaminya itu kan dia udah cuci darah. Jadi cuci darahnya itu misalnya kan dia kan ada syarat-syarat untuk melakukan analisa sperma ya dokter ya. Seperti puasa berhubungan 2-3 hari ya dokter ya. Kita juga ada paket analisis sperma kita, langsung datang aja ke lantai 8-nya Rumah Sakit Murni Teguh untuk cek analisis sperma. Yang saya tanyakan dari dokter, itu setelah dia 2-3, misalnya kan jatuhnya dia kan regular dokter, hemodialisanya kan seminggu 2 kali. Apakah sebelum dia hadir dilakukan analisis sperma atau sudah dia cuci darah? Lebih baiknya sebenarnya tidak ada masalah, cuman bagaimana karena ini udah rutin, jadi kan kita tidak mungkin bilang tidak hadir kan nggak seperti itu ya. Jadi di mana kondisi terbaik yang bisa dirasa bapaknya untuk dia mengeluarkan sperma itu yang paling baik sebenarnya gitu. Jadi memang biasanya yang lebih pas itu setelah dia selesai cuci darah ya seharusnya ya. Jadi kondisi dia lebih sehat ya dokter ya untuk dilakukan analisa spermanya. Oke dokter. Dok, kalau seorang ibu hamil yang positif terkena virus corona, dapatkah menimbulkan keguguran dokter atau persalinan spermatom? Jadi banyak hal ya yang belum bisa kita mengerti sebenarnya tentang virus si corona, si COVID-19 ini. Jadi kalau dikatakan apakah dia bisa menyebabkan keguguran, itu juga masih dalam penelitian ya, karena kita juga nggak bisa tidak bisa mengatakan bahwa hanya satu faktor itu penyebabnya tanpa ada kondisi yang lain seperti itu.
Gitu. Oke dokter. Iya, ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Wardani 507. Dokter, saya kan ada varikokel. Apakah saya bisa program bayi tabung? Dengan varikokel semestinya bisa ya, tergantung dari hasil spermanya. Ya, biasanya kan varikokel itu memang mempengaruhi sperma yang dihasilkan. Ya, jadi kalau hasil analisis spermanya mencukupi jumlah yang kita harapkan untuk bisa kita pakai di bayi tabung, tidak masalah gitu. Tapi kalau ditanya misalnya apakah bisa hamil secara normal tanpa bayi tabung, ya memang varikokelnya harus diperbaiki dulu biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia mau langsung bayi tabung, varikokelnya nggak mau diperbaiki misalnya, kita lihat dulu analisa spermanya, hasil spermanya bagaimana gitu. Tapi lebih baiknya dokter varikokelnya diselesaikan dulu dokter, baru dilakukan pengambilan sperma ya dokter ya, gitu ya dokter ya. Kita lihat dulu aja hasil analisa spermanya seperti apa. Analisa sperma. Dokter, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bapak atau Ibu, saya minta maaf. Dok, kemarin saya konsultasi ke dokter. Ibu ini sel telurnya kecil dan konsul ke dokter satu lagi, haid kelima dibilang sel telur saya besar. Saya harus bagaimana dokter? Mungkin dia ada 2 konsultasi ke kedua dokter yang mungkin pendapatnya berbeda nih dokter. Yang ke dokter pertama katanya sel telurnya kecil. Dari ke dokter konsultasi ke dokter yang lain pas haid kelima dibilang sel telurnya besar dokter. Jadi apakah ini di siklus yang sama ya? Karena bisa aja misalnya di dokter yang ini ibu datangnya di siklus ini memang tidak ada terjadi pembesaran dari sel telur, tidak ada perkembangan dari sel telur ya. Kemudian ibu datang lagi ke dokter yang lain di bulan depan misalnya, ternyata di hari kelima ada yang membesar, itu bisa-bisa aja gitu. Jadi bukan ada yang tidak sinkron di situ ya. Nah, jadi itu kalau misalnya berbeda bulannya, berbeda siklusnya ya, udah di dokter yang satu siklus yang ini, di dokter yang satu siklus yang selanjutnya. Kemudian bisa juga kita seandainya di siklus yang sama pun di hari yang berbeda ya. Kalau misalnya ibu datang di dokter yang satu itu di hari kedua haid misalnya, itu memang seharusnya sel telur kecil-kecil, tidak ada yang besar, itu yang normal. Kalau ada yang besar di situ, itu justru yang tidak normal. Tapi kalau setelah perkembangan beberapa hari kemudian, ya ibu baru datang lagi ke dokter yang lain, mungkin sudah ada sel telur yang sudah mulai berkembang gitu. Jadi tergantung kalau kita melakukan USG pada wanita, tergantung siklus haidnya, kapan kita lakukan USG. Di hari awal, di hari kedua, hari kelima, hari ke-10, hari ke-14, itu kondisinya pasti akan berbeda gitu. Jadi harus disesuaikan juga dengan hari haidnya. Ya, jadi dokter untuk pemeriksaan USG itu dokter, di hari keberapa haid sih dokter yang misalnya yang bagus, yang hasilnya memang maksimal dokter? Jadi tergantung tujuan kita apa. Kalau kita mau lihat penyakit, ya misalnya kita mau lihat miom, kita mau lihat kista, itu kapanpun di USG itu bisa kelihatan. Ya. Tapi kalau kita mau untuk program hamil, kita mau menilai folikel antral, itu namanya folikel antral, itu kita lakukan harus di hari kedua sampai ketiga haid. Ya, yang paling bagusnya 2 sampai 3 haid. Walaupun ada beberapa yang mengatakan sampai hari ke-4 atau hari ke-5. Tapi ya terbaik hari kedua sampai ketiga haid. Nah, di situ memang yang kita harapkan folikelnya kecil-kecil, tidak boleh ada yang membesar. Jadi kapan dilakukan USG? Ya tergantung kebutuhannya apa. Ya, kalau kita mau cari penyakit, apakah ada penyakit atau tidak, kapanpun bisa kita kerjakan. Tapi kalau namanya mau program hamil, sebaiknya di hari kedua atau ketiga. Jadi para
pemirsa, seperti yang seperti kata Dokter Elida tadi, kalau untuk melaksanakan program hamil lebih baik itu di hari kedua atau hari ketiga ya dokter ya, langsung konsultasi ke dokter. Dokter ini juga pertanyaan dari orang yang sama ini dokter, Bu, Muhammad Wardani. Dokter, minimal sperma untuk bayi tabung seperti apa sih dokter katanya? Minimal sperma. Jadi sebenarnya kalau jumlah sperma untuk berbagai metode untuk program hamil, yang paling sedikit dibutuhkan itu adalah untuk bayi tabung, ya. Karena bayi tabung itu kan benar-benar kita satu sperma kita kawinkan dengan satu sel telur, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dapat 20 sel telur si ibu, kita berharap punya minimal 20 sperma yang bagus, kan seperti itu. Jadi semakin banyak sperma yang bagus yang kita temukan, kita punya alternatif untuk memilih yang mana yang mau kita kawinkan, gitu dia. Jadi kalau dibilang berapa minimal untuk bayi tabung, sperma yang sedikit pun bisa kita pakai untuk bayi tabung, gitu. Asalkan memang dia kualitasnya bagus ya dokter ya. Iya. Jadi program bayi tabung ini dokter diperiksa ya kan dokter, mana sperma yang terbaik ya dokter, itu yang diambil ya dokter ya. Dokter ini ada tanya lagi dokter. Ini dari terhapus. Kepada para pemirsa hari ini langsung aja chat di kolom, ketik di kolom komentar untuk bertanya kepada dokter kita. Mumpung masih ada waktu nih 30 menit ke depan. Ya nanti jangan udah 30 menit tadi mau tanya tapi lupa ya kan dokter. Ini mumpung langsung masih ada waktu kita 30 menit. Dan bagi 3 pertanyaan terbaik akan kita berikan giveaway. Silakan bergabung, silakan bertanya, ketik di kolom komentar. Dokter, di masa pandemi ini dokter, memang kan ini kan udah mulai menurun ya dokter ya. Si COVID tadi udah mulai kayaknya udah mau pulang kampung ini. Pelan-pelan dia udah ngangkatin barangnya dokter, pulang ke negaranya. Jadi apa sih dokter yang kita mau sampaikan kepada ibu si calon yang mau rencana program hamil ini dokter, bahwasanya jangan takut gitu dokter, kan pasti mereka masih ada ketakutan kan dokter untuk datang ke rumah sakit untuk apa gitu. Jadi mereka meyakinkan dari dokter gitu dokter, bahwasanya apa sih memang harus lakukan gitu agar ketakutan mereka berkurang dokter. Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan di awal tadi ya, yang penting kita taat prokes, itu aja ya. Ikutin protokol kesehatan yang benar, ikuti vaksinasi sesuai dengan aturan ya. Saya rasa sekarang udah semua ya di vaksin ya, hampir semua. Jadi mudah-mudahan itu akan mengurangi resiko kita untuk terpapar. Dan kalaupun seandainya kita terpapar, tidak sampai ke gejala yang berat seperti itu, ya. Jadi kadang-kadang yang kita lihat yang justru di luaran karena udah menurun nih katanya si COVID, orang sudah mulai abai dengan protokol kesehatan, ya. Pada berkeliaran kemana-mana seperti itu. Jadi kalau untuk ibu hamil ataupun yang ingin program hamil, rencana hamil, yang penting itu taati protokol kesehatan. Mudah-mudahan semua nggak ada masalah. Mudah-mudahan semuanya aman ya dokter ya, aman aja. Malah belakangan ini ya beberapa pasien saya yang sudah program hamil selama ini banyak yang berhasil karena kecenderungan selama COVID ini sepertinya orang sudah mulai karena takut terinfeksi COVID ya, makanan yang sehat gitu ya, olahraga teratur seperti itu ya, akhirnya otomatis jadi lebih baik gitu ya. Mungkin ya selama ini pada saat nggak ada COVID
makanannya juga nggak jelas, Sembarangan ya, dokter ya. junk food segala macam, segala vaksin dimakanin, semua segala macam ya kan. Kemudian juga olahraga juga nggak pernah, berjemur juga nggak pernah gitu ya. Nah giliran sekarang karena ada si COVID kan banyakan takutnya ini makan apa semua segala macam, akhirnya jadi sehat nih ya kan. Dan banyak yang berhasil program hamil. Apalagi sekarang banyak WFH dokter ya, kerja dari rumah, jadi sirkulasi untuk intens berhubungan suami istri semakin banyak ya dokter ya. Bisa jadi juga. Bisa jadi ya dokter ya. Dokter, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Ulas sekalian. Berapa kali kunjungan untuk program inseminasi sampai dinyatakan hamil? Berapa kali kunjungan ya. Jadi kalau untuk inseminasi itu hampir sama dengan semua pemeriksaan fertilitas, pemeriksaan gangguan kesuburan. Di awal itu kunjungan pertama itu kita screening dulu. Ya, kita screening, kita periksa dulu USG segala macam, kemudian kita suruh lakukan pemeriksaan darah, dan kemudian di hari ke-10 sampai ke-12 itu kita anjurkan untuk lakukan HSG ya, untuk memeriksa saluran telurnya. Karena kalau rencananya untuk program inseminasi, saluran telur harus bagus ya, karena terjadinya pembuahan itu di situ, ketemunya sperma dan sel telur. Ya, jadi kalau seandainya salurannya tidak bagus, tidak bisa inseminasi. Nah, jadi itu udah 2 kali kunjungan ya. Kemudian kalau semua oke, kita rencanakan inseminasi. Di siklus selanjutnya, di bulan berikutnya, hari kedua itu kita anjurkan untuk datang. Disitulah kita lakukan stimulasi. Dan nanti di hari ke-10 itu dan hari ke-12 kita suruh untuk datang untuk pemantauan sel telur. Kalau sudah ada yang melebihi dari 18 mili, ukurannya sudah cukup besar, akan kita rencanakan untuk inseminasinya di lusanya. Seperti itu. Berarti total itu mungkin sekitar 6 kali kunjungan ya. Seperti itu. Jangan dipikirkan berapa kali kunjungannya, tapi gimana proses kita untuk memulai program hamilnya dokter ya. Berapa kali kunjungan, maksud saya jangan dipikirkan kali berapa kali kunjungan, tapi tetap itu namanya proses kita untuk berusaha memiliki buah hati gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dokter dari Ibu Dwina dokter. Ini kayaknya mengenai biaya nih dokter. Berapa sih dokter kalau mulai dari awal sampai inseminasi, berapa yang harus kami keluarkan ini? Kita baca nih dokter. Kita baca. Gimana ujung-ujungnya pasti ke situ. Udah ya dokter ya. Ya mau nggak mau kan, bagaimanapun itu kan pasti mengeluarkan biaya. Jadi kalau inseminasi ya, di luar screening di awal ya, yang saya sebutkan tadi, dan di luar obat-obatan, kalau kita di Murni Teguh ini ada paket hanya untuk inseminasinya aja itu sekitar 2,5 juta ya. Jadi yang termasuk dalam paket itu adalah persiapan spermanya dan memasukkan spermanya ke dalam rahim, itu dia. Nah, di luar itu adalah biaya obat-obatannya. Karena untuk inseminasi ini sendiri obat-obatnya cukup bervariasi, tergantung kondisi si ibunya, ya. Kalau seandainya usianya masih muda, sel telurnya cukup banyak, tidak ada masalah yang lain, gitu ya, mungkin kita masih bisa mencoba hanya dengan obat oral, obat makan, yang pasti biayanya relatif lebih murah, ya. Cuma makan obat selama 5 hari, ya mungkin biaya untuk obatnya sekitar berapa ratus ribu aja gitu ya. Tapi kalau seandainya telurnya tidak banyak lagi dan kesulitan untuk berkembang, kita harus memakai obat suntikan yang pasti biayanya akan lebih besar ya. Kalau suntikan itu pasti jutaan untuk obatnya. Jadi sangat bervariasi ya. Bisa aja kalau kita total mungkin biayanya sekitar yang
yang murahnya itu bisa 3 juta, tapi yang mahalnya bisa sampai 10 juta seperti itu. Tergantung obat apa yang dipakai. Jadi tergantung kondisi si ibunya juga ya dokter ya, tergantung kondisi si ibu, bervariasi biayanya tergantung kondisi ibu dan obat yang akan dimakan ya dokter ya, akan dikonsumsi si ibu. Oke dokter, ini ada dari Ibu Sofia Lubis 19. Dok, kalau sebentar ya. Nanti Ibu Sofia akan kita jawab. Sebelumnya ini dokter, kalau misalnya dia mau rencanakan program hamil nih dokter, tapi dari luar kota, karena rata-rata pasien dokter juga dari luar kota ya dokter ya, dari Pekanbaru, dari Banda Aceh, itu dokter, dia datang itu apakah harus setelah dilakukan tindakan, apakah harus bed rest sampai berbulan-bulan? Karena mereka kan juga bekerja kan dokter, itu sering bertanya kepada saya via chat, saya pekerja, suami saya pekerja. Apakah kita harus bed rest total sampai 3 bulan? Karena itu informasi yang didapat mereka, dokter. Sebenarnya enggak ya. Jadi ini untuk apa nih sekarang? Untuk bayi tabung, dokter. Sama inseminasi itu banyak pertanyaan seperti itu, dokter. Jadi inseminasi dan bayi tabung itu sendiri tindakan rawat jalan ya. Jadi tidak ada keharusan harus bed rest total, enggak ya. Jadi setelah diinseminasi ya aktivitas biasa aja ya, sama setelah proses bayi tabung aktivitas biasa, nggak masalah. Mau bekerja ya bekerja, nggak ada masalah. Kecuali misalnya dia seorang atlet seperti itu ya, kita anjurkan memang untuk berhenti sementara. Berhenti pun bukan dalam arti dia harus bed rest di tempat tidur, tidak ya. Tapi ya aktivitas biasa boleh-boleh aja. Jadi nggak masalah. Seandainya setelah kita lakukan proses bayi tabungnya di sini, kemudian mau balik ke kota asalnya, nggak ada masalah. Tapi tidak boleh terlalu over juga ya dokter ya? Iya. Maksudnya aktivitas biasa. Janganlah aerobik apa ya, jangan. Jangan ya dokter ya. Iya. Jadi untuk bagi para yang calon pasien kita yang dari luar kota, yang dari Pekanbaru, dari Banda Aceh, seperti kata dokter Eliza tadi, tindakan ini ada tindakan rawat jalan ya dokter ya, tindakan rawat jalan yang setelah tindakan itu dapat beraktivitas kembali seperti biasa, tapi dalam aktivitas yang normal, bukan yang over. Nah, ya dokter ya. Silakan bertanya kembali ke kita, ketik di kolom chat, kita akan jawab, dan ada 3 giveaway yang akan kita berikan bagi pertanyaan terbaik. Dan jika ada yang mau informasi lebih lanjut, bisa langsung hubungin ke nomor 0813 624 86377 atau di nomor telepon 0821 6782 8479. Jadi bisa WA kita di nomor tersebut, akan kita jawab, atau bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang inseminasi, tentang bayi tabung, tentang analisa sperma, atau tentang apapun, tentang program kehamilan, bisa langsung hubungin ke kita. Atau bisa langsung datang ke Rumah Sakit Murni Teguh di lantai 8 dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke. Ini dok ada dari Bu Sofia. Dok, kalau sperma di diagnosa OAT itu gimana ya? Apakah bisa berpeluang hamil secara normal atau mesti mengikuti sistem inseminasi atau bayi tabung, dokter? Baik. Terima kasih Bu Sofia. OAT itu berarti oligoasteroteratospermi. Berarti jumlahnya kurang, kemudian pergerakannya juga kurang, dan bentuk yang normal juga kurang, seperti itu. Nah,
biasanya kita akan terapi dulu, ya. Kita terapi dulu, kita lihat 2 sampai 3 bulan kita terapi, apakah ada peningkatan, apakah ada perbaikan, ya. Jadi kalau misalnya ada perbaikan, kita lihat jumlahnya sampai berapa, gitu. Kalau seandainya jumlahnya mencukupi untuk dia bisa dicoba secara alami, ya boleh-boleh saja, ya. Tapi kalau seandainya tidak sampai jumlah yang kita harapkan bisa secara alami, ya kita anjurkan untuk inseminasi, gitu. Gitu, Ibu Sofia ya. Jadi bagi pemirsa lagi nih, mumpung waktunya masih ada kurang lebih 10 menit lagi, silakan adakah pertanyaan atau ada komentar apa, silakan ketik di kolom chat kita akan segera jawab. Dan saya informasikan kembali, untuk 3 pertanyaan terbaik akan kita berikan giveaway yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan itu kita perlukan setiap saat. Silakan chat di kolom chat kita akan jawab. Ini ada pertanyaan lagi, dokter. Dokter, apakah bisa hasil sperma diperiksa di lab dengan lab atau secara manual, dokter? Maksudnya sperma itu dipersanya dengan lab atau bisa secara manual, dokter? Dengan lab atau secara manual, jadi maksudnya mungkin interpretasinya agak berbeda. Iya. Bisa dijelaskan lagi, Pak Muhammad Fardani? Jadi kalau di lab, di laboratorium pun ada pemeriksaan secara manual, ada pemeriksaan dengan mesin, itu dia. Tapi kalau si Bapak bertanya manual, maksudnya kita periksa sendiri, kita ya nggak bisa, gitu. Nggak bisa kita sperma secara kasat mata nggak bisa ya, dokter ya? Kasat mata nggak bisa kita lihat langsung sperma, enggak. Yang dikeluarkan itu air mani dengan sperma di dalamnya, gitu ya. Jadi nggak bisa kita tahu secara kasat mata spermanya seperti apa, nggak bisa. Tapi kalau di laboratorium, dia bisa ada pemeriksaan dengan menggunakan mesin atau secara manual. Manual langsung si petugas labnya yang akan memeriksa mengolah secara langsung, gitu ya, bukan memasukkan ke dalam mesin, gitu. Pada Pak Muhammad Fardani, apakah bisa berbeda hasilnya? Ya pasti berbeda, Pak. Karena seperti kata dokter tadi, di laboratorium mereka, karena kalau kasat mata itu kita tidak nampak. Kita, ya dokter ya, kita nggak bisa nampak itu bentuk spermanya seperti apa, kecepatannya seperti apa, itu nggak bisa nampak. Jadi yang lebih baik itu tetap kita lakukan analisa sperma. Analisa sperma itu bisa dilakukan di Budi Teguh dan biayanya tidak terlalu mahal ya dokter ya, hanya 350.000 untuk pengecekan analisa sperma. Jadi kalau misalnya mungkin si Bapak bertanya analisa spermanya secara mesin atau secara manual, apakah hasilnya bisa berbeda? Ya, kadang-kadang bisa berbeda. Karena biasanya mesin dia akan membaca jumlah sperma minimal tertentu, gitu. Jadi kalau spermanya mungkin cuma 2 sampai 3 aja, mesin udah nggak bisa baca, seperti itu. Tapi kalau kita lakukan pemeriksaan manual dengan mikroskop, bukan kita periksa dengan kasat mata biasa ya, tapi tetap diproses juga, kita langsung mencari di bawah mikroskop. Kadang-kadang kita bisa menemukan sperma yang kalau jumlahnya sangat sedikit, seperti itu. Kalau di mesin dia langsung bilang sudah tidak ada, gitu ya. Tapi kalau secara manual kita periksa dengan mikroskop, mungkin kita bisa jumpa ada 2 atau 3 sperma, seperti itu. Kemungkinannya jadi lebih besar ya dokter ya. Ya. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Simatupang. Persiapan apa yang paling penting sebelum menjalani program bayi tabung, dokter? Kalau ditanya persiapan yang penting berusaha hidup sehat aja, gitu. Berusaha hidup sehat, kemudian siapkan mental, ya, berdoa untuk hasil yang terbaik, itu aja. Gitu. Yang penting jangan stres, jangan apa, kadang-kadang ini ya sering ditarget gitu loh. Misalnya udah bayi tabung ini harus hamil nih, harus hamil ya dokter ya. Harus ini enggak. Justru yang seperti itu kadang-kadang justru gagal. Jadi harus lebih santai, harus kadang-kadang
yang utama itu ya disiapkan itu mental, ya. Siap dengan hasil yang tidak baik, siap juga dengan hasil yang baik. Kita tetap tetap berharap dengan hasil yang terbaik gitu ya. Tapi yang paling penting memang menyiapkan mental untuk proses bayi tabung ini. Mental yang paling penting ya dokter ya. Dalam menghadapi apapun memang mental harus kuat ya dokter ya. Apalagi terutama ya suami istri harus saling mendukung jangan pernah saling menyalahkan atau gimana. Apapun hasilnya itu adalah hasil dari bersama. Proses ya dokter ya. Iya. Kita sih dari Murni Teguh selalu dari dokter-dokter kita yang terbaik selalu mengharapkan hasilnya pasti berhasil ya. Dengan upaya yang sudah maksimal ya dokter ya. Kita lakukan pemeriksaan secara maksimal, kita lakukan obat yang secara maksimal, pasti hasilnya pengen kita yang terbaik. Tapi kalau misalnya pun nanti memang hasilnya belum bisa, itu memang kata dokter mental kita harus siap menghadapi berhasil atau tidaknya. Kadang-kadang berhasil pun harus besar juga mental kan dokter. Terlalu senang, ketawa-ketawa, lompat-lompat gitu, terlalu euforia, akhirnya justru menimbulkan sesuatu yang tidak baik juga ya dokter ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dokter. Aduh, segera kita waktu kita sudah mau berakhir, segera bertanya dari Pesta Ulim. Dokter, saya pernah mengikuti program bayi tabung di Murni Teguh sampai penanaman embrio, tapi saya gagal. Apa penyebabnya ya dokter? Jadi kalau ditanya apa penyebabnya, saya kan nggak tahu kasusnya apa ya. Tapi secara umum masih banyak sekali faktor-faktor yang belum bisa terjawab sebenarnya. Ya, faktor-faktor ininya udah bagus, ininya udah oke, embrio bagus, semua bagus, kok belum jadi juga ya, seperti itu ya. Sejauh ini para pakar juga sedang masih meneliti lebih lanjut bagaimana supaya setiap program bayi tabung itu berhasil, supaya segala faktor-faktor yang mempengaruhi yang tidak baik itu gimana cara menghilangkannya seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa belum berhasil, saya juga nggak bisa menjawab saat ini. Tapi kepada Bapak tadi, Ibu tadi, kalau saya bilang mungkin ada sesuatu yang sudah dijelaskan sama dokter, ya kan dokter? Iya. Yang sudah dijelaskan sama dokter kenapa tidak berhasil. Tapi tidak memungkinkan juga. Jadi tetap aja konsultasi ke dokter. Seperti kata dokter tadi, kembali lagi ke mental kita. Setiap dokter pasti ingin keberhasilan. Tapi ada faktor tertentu yang memang tidak bisa menghasilkan kehamilan gitu ya. Ada satu faktor yang kadang-kadang ada faktor-faktor yang sampai sekarang belum bisa terjawab. Jadi kepada pemirsa hari ini, jika pengen konsultasi langsung ke Dokter Elida ada di Rumah Sakit Murni Teguh di lantai 8 dari jam 2 siang sampai jam 4 sore, Senin sampai Jumat. Jika ada yang mau bertanya lagi, silakan langsung datang atau WA kita di nomor yang saya sebutkan tadi. Terima kasih banyak dokter atas waktunya hari ini. Semoga informasi yang bisa didapat bisa membuat para pemirsa yakin bahwasanya di masa pandemi ini tetap bisa melakukan program hamil, tetap melakukan menjalankan prokes gitu ya dokter ya. Jadi jangan khawatir, langsung aja datang ke kita, langsung lakukan pemeriksaan biar masalah diatasi, program dapat dimulai dan buah hati akan segera datang. Terima kasih kepada pemirsa yang hari ini yang telah menonton acara kita. Saksikan terus IG Live-nya Murni Teguh. Kita akan ada, terus stay tune di IG kita, akan ada informasi-informasi yang lebih menarik lagi yang kita berikan. Kepada 3 pertanyaan terbaik, kita akan DM masing-masing ke Instagramnya. Kita akan bertanya sama dokter siapa yang akan mendapatkan giveaway-nya. Terima kasih banyak dokter. Salam sehat dokter, sehat selalu dokter. Selamat siang. Terima kasih.